Oke, selamat sore. Halo Miss Arsy, welcome Selamat to sore. Together. Dan seperti biasa, uh, kita akan sharing apa aja yang lagi dibaca dan juga kesan pesannya. Um, jadi ya format Booking on Together sesederhana itu, apa aja yang dibaca, mau audiobook, jurnal. Ya, Kalau jurnal kayak kesannya berat banget. Tapi intinya apa yang lagi lagi disenengin, dibaca. Iya, lagi betul. dibaca bisa kita share dan ya mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Oke, jadi mungkin aku mulai duluan. Jadi buku Mm-mm. yang lagi aku baca dan baru baru dapat setengah adalah ini judulnya Imajinasi Problematika uh, Kompleksitas Wajah Pendidikan Indonesia yang ditulis oleh Mas Anggi Afriansyah gitu. Jadi Oke. sempat kepoin profilnya Mas Anggi ini. Beliau adalah salah satu peneliti dulunya di LIPI dan sekarang di BRIN ya berarti. Mm-mm. Saya kan udah jadi satu semua ya di BRIN seperti itu. Um, jadi sebagai informasi awal, buku ini merupakan kumpulan artikelnya Mas Anggi ini. Jadi Mas Anggi hobi banget dan sering banget nulis di berbagai macam media. Jadi ini kumpulan tulisan beliau dari kalau nggak salah tahun 2015 sampai 2019. Just let me check. Ya betul, 2015 sampai 2019. Jadi pre-COVID times dan ya masalah-masalah dan juga wajah pendidikan Indonesia gitu. Jadi kurang lebih dibagi tiga bagian ya. Jadi Mm. imajinasi, problematika dan kompleksitasnya gitu. Aku boleh share uh, screen sedikit. Tadi mana nih? Where is sebentar. Oh, ini dia. Wait. Oke, sudah aku siapin. Um, Sebentar. Oh ini dia. Present. Oke. Sebentar, aku masih suka kagok meskipun udah 2 tahun WF. 2 tahun setahun lah ya, setahun WFH. Masih agak kagok. Oke, kayak nggak perlu share sound dikit. Oke, ya. Oke, mudah-mudahan kelihatan. Kan berhubung baru baca setengah ya, setengah. Jadi mungkin nggak bisa aku ceritain semua yang akhir-akhir. Jadi yang sejauh ini, jadi yaitu ada dua hal mengenai yang pertama imajinasi dan kedua problematika. Jadi di bagian mengenai imajinasi ini um, yang menarik adalah apa ya, Mas Anggi ini menceritakan dan merangkai visi-visi apa ya, founding fathers kita gitu tentang pendidikan itu apa gitu, dan maksudnya dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi dan tentunya semua hal itu kan sudah ada di undang-undang dan kebijakan yang lain. Jadi antara lain apa ya, yang membangun Indonesia ini punya visi uh, bahwa pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya, dan itu adalah hak semua orang ya. Jadi pendidikan yang inklusif untuk semua orang itu adalah uh, apa ya, itu suatu grand vision untuk bangsa yang sangat besar ini gitu.
Di satu hal lain juga banyak apa ya harapan yang di apa ya digantungkan pada pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu diharapkan tidak hanya mencerdaskan tapi juga memanusiakan seseorang gitu, membentuk karakter dan juga apa agar semua orang saling menghargai, saling bekerja sama dan juga selain itu menghargai pengetahuan lokal, menghargai alam. Jadi bagaimana um, pendidikan kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita yang sangat luas. Jadi misalnya pendidikan kemaritiman yang baik itu seperti apa sih gitu. Jadi sempat dibahas juga di artikel ini meskipun sayangnya ya di Indonesia masih agak tertinggal karena kemaritiman masih sebagai kayak apa ya vokasi yang yang kurang elit gitu dan juga masih kayak terbatas di teori gitu. Jadi apa untuk matching ke hal industrinya atau ekonominya belum tentu baik meskipun sudah mulai ada sekolah-sekolah vokasi terkait kemaritiman gitu. Jadi it's still a ongoing process. Dan juga dibahas soal upskilling yang sering kita dengar di pidato-pidato para pejabat kita ya, link and match antara skill yang harus ditempa dan skill yang dibutuhkan di lapangan. Dan tak lupa juga adalah 21st century skills juga dibahas di dalam buku ini dan ini juga tentunya sesuai dengan grand vision bangsa kita, grand vision Bapak Pendidikan Indonesia kita Ki Hajar Dewantara. Jadi all of these apa ya values yang ingin dicapai itu sudah begitu jelas. Nah, berikutnya tinggal gimana sih menerjemahkan grand vision itu ke langkah-langkah yang bisa diterapkan oleh semua orang, khususnya apa di sekolah, di kelas, di dalam keluarga dan seterusnya gitu. Jadi dan yang aku suka dari apa ya tone atau nada dari tulisannya Mas Anggi ini kayak apa it's very positive, very optimistic. Jadi pas baca itu kitanya juga ikut semangat untuk melakukan part kita gitu dalam um, membuat pendidikan lebih baik gitu. Jadi Mas Anggi selalu mengingatkan bahwa pendidikan itu tidak hanya nilai akademik saja gitu, tapi juga bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bisa tanggap, bagaimana kita kritis, bagaimana kita bisa bekerja sama gitu dan apa ya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan begitu banyaknya perubahan yang sedang kita alami gitu. Jadi apa ya beliau adalah penulis yang sangat baik dalam menggugah kita untuk lebih bersemangat ya. Gitu kan kadang ada penulis yang tone-nya tuh kayak udah menyerah gitu. Tapi kalau Mas Anggi ini bagus sekali jadi menggugah kita untuk terus bergerak dan terus maju. Nah, jadi selain imajinasi tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang baik itu seperti apa, tentu juga Mas Anggi mengungkapkan kayak semacam backdrop ya berbagai problematika atau permasalahan yang ada di dunia pendidikan gitu dan menurut aku dia mengcapture-nya juga sangat baik jadi real apa adanya gitu dan tidak menghakimi ya bagusnya di situ jadi kayak apa adanya emang dari dulu udah kayak gitu jadi contohnya antara lain bahwa ada salah kaprah antar apa pendidikan yang baik itu sama dengan bagus di akademik saja atau pendidikan yang baik itu hanya bisa didapatkan di sekolah favorit gitu. Jadi memang kenyataannya
seiring dengan pembangunan Indonesia pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang. Jadi pembangunan sekolah kan cenderung diletakkan di kota gitu dibandingkan di daerah. Jadi ketika kota tumbuh, begitupun juga dengan pendidikan dan orang berbondong-bondong ke kota untuk dapat yang X lebih baik gitu. Padahal kan harusnya pendidikan itu yang berkualitas harusnya rata di semua sekolah terlepas dari jarak jauh dekat gitu ya, seperti itu gitu. Dan itu pun merembet ya, jadi sekolah yang baik akan bukan sekolah yang baik, sekolah yang quote unquote favorit akan narik guru yang favorit juga, guru yang lebih lebih punya inisiatif, lebih punya kreativitas untuk berkembang gitu. Dan mungkin dari segi akses rumah tinggal apa segala macam kan juga lebih enak ya kesannya gitu ya, kayak gitu di dekat sekolah favorit tersebut gitu. Jadi nah dan permasalahan ini tercapture dengan baik di salah satu artikelnya Mas Anggi ketika beliau ngebahas soal sistem PPDB dan zonasi yang pada waktu kalau saya mulai 2017 sampai 18 ya itu rame banget, yang niatnya pemerintah adalah meratakan ya kualitas pendidikan, tapi malah dilihat sebagai penghambat untuk orang mengakses pendidikan yang lebih baik gitu sih. Jadi dan memang diakui Mas Anggi kan karena beliau sebagai peneliti memang melihat bahwa ini masalah klasik bangsa kita juga. Jadi peraturan itu dibuat terburu-buru, ya nggak sih? Jadi tahu-tahu jebret, terus pelaksanaannya tidak semaksimal yang diharapkan, media keburu rame, semua keburu rame gitu, terus baru ini. Tapi Mas Anggi menyebutkan bahwa pelaksanaan PPDB di tahun berikutnya yang dimana dia nulis artikel itu beliau menganggap prosesnya lebih baik gitu dan lebih kelihatan niatnya yaitu membuat kualitas pendidikan itu lebih merata gitu sih, kayak gitu. Jadi intinya pada akhirnya nanti tidak ada sekolah favorit lagi, semua sekolah akan bagus, semua guru akan bagus, dan semua akan bergerak bersama untuk membuat pendidikan lebih baik. Tapi kan tentu itu suatu mindset change atau behavior change yang sangat besar karena ya mungkin kita terbiasa atau di zona nyaman ya. Jadi kalau udah ngajar segini anak udah ngerti, yang anak itu nggak bisa nggak apa-apa kok gitu. Jadi nah itu kan tentu tidak itu nggak cocok dengan keinginan untuk membuat pendidikan lebih baik itu. Jadi banyak hal yang perlu disesuaikan. Jadi termasuk leadership di sekolah, terus leadershipnya guru, leadershipnya dinas dan seterusnya gitu. Jadi tentu ini problematika itu kan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Jadi dan juga kapasitas SDM kita yang ya itu ya mungkin masih banyak yang di zona nyaman, masih ada friksi antara yang sudah ingin bergerak maju tapi atasan masih gitu-gitu aja gitu ya. Jadi atau sebaliknya atasannya udah semangat meskipun misalnya tinggal berapa tahun lagi pensiun tapi masih semangat, tapi yang muda-muda malah belum tergerak. Nah, ini bagaimana mensinkronkan itu semua tentu perlu perjuangan dan waktu yang tidak sedikit gitu. Jadi jadi kapasitas SDM, manajemen guru dan tenaga kependidikan, dan itu juga sangat politis gitu. Jadi tergantung yang miris sekali sih, harusnya politik tidak perlu masuk di dalam hal misalnya seperti pemilihan kepala sekolah gitu, tapi kenyataannya ada yang seperti itu gitu. Oke, maaf ini ada typo. Yang terakhir yang
yang aku barusan sampai di bab soal kekerasan di dunia pendidikan sih, jadi tentang terkait bullying, dan juga aku lagi terakhir baca artikelnya Mas Anggi yang soal kegiatan MOS atau masa orientasi siswa yang masih ya syarat masih banyak terjadi kekerasan ya, dari kakak tingkat atau kakak kelas ke adik kelas dan seterusnya. Jadi apa ya masih terjadi siklus perpeloncoan yang dianggap sebagai cara untuk menguatkan mental gitu sih. Padahal kalau dipikir-pikir yang kayak mungkin aku atau Miss Arsy pernah ngalamin zaman dulu kayak ngapain ya kita buang-buang waktu kayak gitu, harusnya bisa bisa baca buku atau ikut ikut training yang lebih menyenangkan daripada itu gitu sih. Jadi ya I think sejauh ini merupakan buku yang uh, sangat baik menjelaskan betapa betapa besar visi yang ingin kita capai untuk pendidikan di Indonesia dan sekaligus semua hal kompleks di dalam pendidikan itu gitu. Jadi kudos dan ya angkat topi banget untuk Mas Anggi yang keren banget membahasakan menulis dengan sangat baik dan optimis. Oke, that's it. Terima kasih banyak. Mungkin kalau kita bisa sambil diskusi sama Miss Arsy ya. Kan Miss Arsy juga di pendidikan juga, kurang lebih bergeraknya juga. Oke, so ya itu dulu. Terima kasih. Oke, ini menarik banget ini Miss. Bukunya. Boleh aku pinjem dulu? Boleh. Nah, aku selesai dulu ya, tinggal record. Iya, karena ini menarik banget sih Miss ya, terkait dengan problematika sama kompleksitas di dunia pendidikan itu sendiri. Apa yang dibilang sama Mas Anggi, ya mungkin diskursusnya semuanya hampir saya benarkan lah. Mau itu dari kapasitas SDM, mau itu dari karena kalau di luar kota aku kurang tahu sih memang bagaimana perkembangan dunia pendidikan gitu. Tapi sejauh ini kan karena memang yang dilihat itu adalah di daerah Jakarta, jadi banyak di dalam kenyataannya itu khususnya ya untuk SDM guru yang mungkin usianya juga udah jauh lebih ya saya bilang bilangnya jauh lebih tua lah ya gitu ya. Nah itu tuh kebanyakan mereka khususnya di SD negeri itu kan kebanyakan mereka itu untuk anak-anak siswa baru yang mau masuk, mereka itu udah kayak nggak mau rempong gitu, nggak mau repot gitu kan. Misalnya anak usia kan biasanya masuknya 7 tahun tuh masuk kelas 1 SD. Nah itu mereka tuh udah maunya terimanya anak tuh udah bisa baca tulis gitu kan. Even itu ada anak yang tidak bisa baca tulis, tapi dia tetap tidak membantu gitu, Miss. Malah justru menyerahkan kembali ke orang tuanya. Nah, di sini emang ada dilematikanya itu adalah bagaimana kalau orang tuanya itu memang secara pendidikan juga dia tidak bisa baca tulis. Nah, itu kan problemnya di situ. Apa masalahnya ya gitu, kebanyakan memang guru-guru udah nggak mau rempong aja kan ngurusin anak-anak murid yang tidak bisa baca tulis. Sedangkan di dalam aturan undang-undang bahwasanya PAUD itu adalah ya pendidikan karakter gitu, pendidikan anak usia dini yang memang berbasis karakter, berbasis sosialisasi, berbasis jadi tidak ada tuh tulisan berbasis baca tulis hitung gitu. Nah, ya mirisnya kan kayak gitu. Tapi ya dalam kenyataannya ya tadi dari kualitas SDM di SD negeri ya yang notabene-nya adalah SD-nya pemerintah gitu. Ini justru malah kebanyakan dari mereka tidak mau tahu gitu. Pokoknya saya mau terimanya anak yang siswanya sudah baca tulis hitungnya sudah lancar gitu. Tapi tidak sinkron dengan apa yang terjadi di PAUD-nya itu sendiri. Akhirnya kan pada akhirnya ya guru-guru PAUD memaksakan diri gitu, walaupun mereka secara motorik, kognitif atau aspek perkembangan anak lainnya itu belum sempurna, tapi justru malah
kita kayak dipaksakan gitu. Oh ini anak mau masuk SD gitu, mau tidak mau, suka tidak suka ya dia harus baca tulis hitung gitu. Jadi itu dilematikanya guru-guru PAUD kebanyakan ya di Jakarta gitu kan. Nah, Hmm. aku ini menarik banget sih, cuman aku pengen tanya Miss kalau ada nggak sih di dalam buku yang Mas Anggi ini kan tuh kayak apa sih yang membedakan antara apa namanya perkembangan pendidikan di DKI Jakarta atau di daerah-daerah gitu, sejauh mana apa gapnya gitu, karena kan kalau di Jakarta sendiri masalahnya tuh udah kompleks banget kan, apalagi kalau di daerah gitu. Itu sih yang aku ingin tanyakan, Mas Anggi punya solusi apa, kemudian apakah dia sudah apa memberikan diskursus soal gapnya itu gitu. Oke. Aku belum baca sampai selesai ya. Jadi aku nggak apa ya nggak bisa jawab apakah Mas Anggi sudah membahas soal gap tersebut gitu. Sempat sih dibahas soal apa ya inequality gap di dalam pendidikan itu sendiri gitu, yang terkait dengan sekolah favorit itu tadi gitu. Jadi lebih ke kayak sejarah apa ya, ya sejarah pembangunan ya, kayak banyak yang berkumpul di urban. Jadi itu juga link ke kenapa banyak SMA di kota gitu dibandingkan di desa gitu kan. Malah kayak basic education malah lebih rata dibanding apa secondary education kayak gitu sih. Tapi um, in terms of solutions kayak masih generic sih ya, masih yang ya berarti kan mesti kayak intervensi di leadership sekolah gitu kan, atau um, apa dari segi manajemen guru, jadi pemerataan uh, guru itu sebaiknya bagaimana gitu kan. uh, Kenyataannya like politically guru yang lebih bagus itu untuk sekolah favorit gitu, padahal harusnya kan sebaliknya gitu. Dan kalaupun ingin meningkatkan kualitas sekolah yang kurang perform ya harusnya dengan guru yang bagus di sekolah tersebut gitu. Tapi kan harus disediakan akses juga untuk ke sana, untuk tinggal di sana, bagaimana guru itu bisa diterima di sana gitu. Tapi kenyataannya kan masih banyak pejabat kita yang ayo kalau kamu macam-macam aku buang kamu jauh-jauh gitu kan, masih diskursus yang jauh itu sama dengan tidak baik gitu. Padahal kan justru yang jauh atau justru yang belum perform kan butuh lebih banyak support dan bantuan kayak gitu sih kayak gitu. Nah, but mungkin di luar buku ini aku bisa apa kayak mungkin bisa Miss Arsi bisa lihat berbagai studi, antara lain kayak dari Save the Children, UNICEF dan juga World Bank. Banyak di website mereka yang ngebahas tentang inequality gap ini antara sekolah kota versus rural, dan bahkan di Jakarta pun banyak kok sekolah yang belum perform juga meskipun settingannya urban gitu loh kayak gitu dan dari program inovasi juga. Iya. Shameless plug. Tetap jadi ya. betul. Jadi itu ada beberapa studi yang uh, kayak masih dalam finalization, dan beberapa findings saya kan juga sudah di share di beberapa forum. Ada forumnya inovasi itu sendiri, temu inovasi, tapi juga ada forum-forumnya dari Kemendikbud juga. Jadi antara lain itu gapnya kalau di quantify khususnya akibat pandemi ini, misalnya mengalami namanya learning loss minimal 6 bulan karena yaitu karena efek dari PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Dan 6 bulan itu pun yang dari kalangan yang mempunyai fasilitas yang cukup gitu loh. Jadi fasilitas dan enabling environment yang bagus. Jadi ada orang tua yang suportif, gadget yang yang baik, terus internet connection yang baik juga. Jadi itu pun aja ada learning loss gitu. Apa kabar yang kurang akses tersebut gitu dan kurang support dari orang tua, dan juga ada, dan jadi mereka bisa sampai
8 bulan malah learning loss-nya gitu, atau bahkan lebih lama lagi, bisa kurang lebih setahun gitu. Dan dari World Bank itu juga kayak mengquantify kayak anak-anak zaman sekarang nanti penghasilannya pas mereka lagi usia produktif, usia kerja mungkin lebih sedikit karena efek dari learning loss-nya itu tadi gitu. So that's a very interesting space to explore, investigate. Dan kalau dari segi solusi sih, lagi-lagi apa ya, dan ini salah satu hal yang sudah dilakukan pemerintah juga, antara lain apa ya, bukan apa ya, mendevelop kurikulum yang lebih dalam, jadi supaya anak itu dapat skillnya lebih dalam lah ya, jadi has a deeper understanding. Jadi daripada melebar, kalau dulu kan selama ini kita kayak melebar ya, jadi semua dapet tapi nggak dalam gitu sih, kayak gitu. Iya. Tapi sekarang pemerintah dengan baru aja di launch hari Jumat kemarin kurikulum Merdeka, jadi dari segi materinya lebih sedikit tapi harapannya lebih dalam. Jadi dan juga di situ ada namanya capaian pembelajaran. Jadi guru akan menerjemahkan misalnya dalam waktu setahun, 1 tahun ajaran akademik itu, nih anak ini capaiannya harus sampai di mana aja nih, kayak gitu sih. Jadi dari mapping yang benar dulu, diagnostic assessment yang benar dulu, terus formative assessment yang baik dulu, terus summative-nya gimana. Jadi itu dulu deh dibenerin gitu loh. Itu prioritasnya di situ ya. Jadi ngajar anak ya sesuai levelnya atau teaching at the right level gitu. Jadi mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan gitu ya, bukan kayak kelas berapanya, tapi lebih ke kemampuannya berapa. Jadi dari situ bisa lebih tailored gitu ya terhadap kebutuhan si anak. Nah, it sounds simple, it sounds easy to do, but it's so hard for teachers, dan khususnya guru-guru yang belum terbiasa melakukan itu. Kan ada guru yang datang ke ruangan, hey aku ada buku paket, udah Iya. tinggal apa ya, bermonolog dengan buku paket ya. Kalau itu buat guru itu sama dengan mengajar ya, ya kita akan gitu-gitu aja. Iya, benar. Aku setuju Gitu. sih. Again, itu kan back to the complexities of itu ya, harapannya kan pendidikan kan bergerak maju, sebagai manusia kita juga berproses kan, tapi ya kenyataannya a lot of mindset change needs to happen gitu sih. Dan kadang emang ya namanya juga udah nyaman. Aku juga mau kok rebahan terus langsung anak-anakku langsung pinter Iya. gitu. Gitu sih, kayak gitu. So yeah, Iya so sih, many benar. so many interventions, dan intervensinya juga harus nggak hanya di school level ya, jadi harus juga di masyarakat, dari dinas, dari pemerintah daerah juga gitu. Dan lagi-lagi Miss Arsy bisa lihat contoh-contoh partner inovasi di Iya. Kalimantan Utara, di NTB, dan Jawa Timur, NTT, dan itu banyak sekali contoh-contoh luar biasa dari ya rekan-rekan stakeholders yang they're thinking about it. Okay, this is the problem. Okay, let's try the solution gitu ya. Jadi misalnya di NTB itu ada program volunteer, namanya relawan literasi gitu. Jadi pas pandemi masuk, semua sekolah tutup, terus kan masalahnya anak-anak nggak akses ke PJJ pun juga susah. Nah, ini gimana nih manfaatin mahasiswi PGSD atau program-program keguruan gitu. Jadi mereka menjadi relawan untuk ngajar anak-anak yang mempunyai learning difficulties, yang kurangnya akses. Jadi mereka datang karena emang tinggalnya deket situ di dalam desanya. Jadi si relawan mahasiswa ini tentunya dengan training dari kampusnya dan juga dari program inovasi juga ada
training dan monitoring juga. Jadi akhirnya mereka jadi kayak guru privat yang ngajar anak-anak di daerahnya untuk lancar membaca, karena memang masalah utamanya adalah belum bisa baca. Jadi ngenal huruf aja belum, apalagi cerita gitu kan, kayak gitu gitu. Jadi hal sesimpel itu terus akhirnya relawannya makin banyak, terus banyak CSOs yang terlibat, terus CSOs yang nanti nge-training anggota mereka dan mahasiswa yang lain gitu. Jadi organik gitu loh. Jadi ada masalah, oke, solusinya gimana? Oh, ini solusinya belum belum pas, gimana ditweak lagi terus, dan akhirnya sekarang kayak ada mata kuliah atau sorry dari berbagai LPTK di sana itu ngelihat lagi nih kurikulum mereka. Jadi kayak, oh kayaknya kita perlu ngajarin nih calon-calon guru untuk ngajar baca calistung yang bener dulu tuh kayak gimana gitu. Jadi ada mata kuliah yang khusus untuk foundational literacies gitu. Dan itu jadi akhirnya kayak permanen gitu sih, kayak gitu. Yang awalnya nggak ada jadi ada untuk menopang kegiatan relawan itu, dan kegiatan relawan itu juga akhirnya bisa jadi kayak mata kuliah yang kuliah lapangan gitu loh, gitu. Jadi Iya, masuk ke betul. SKS mereka gitu. Dan terakhir kalau nggak salah pelatihnya itu trainernya itu uh, akhirnya ngasih training di programnya kampus mengajar. Jadi yang kampus mengajar kan yang program nasional ya, jadi mahasiswa diminta untuk ngajar lah ya di sekolah-sekolah gitu, sebagai salah satu angka kredit lah kayak gitu. Nah, jadi memasukkan unsur-unsur itu tadi ya, foundational literacies, jadi ngajar, karena ternyata ya there's this big gap antara jadi guru-guru kita tuh kebanyakan belum tahu caranya ngajar membaca yang baik itu seperti apa gitu. Jadi kayak lengkap stepnya gitu loh. Iya, benar. Uh, Agak aw- setuju. Iya, jadi tahu-tahu, jadi kalau terus begitu denger anak ngebaca lancar ya udah selesai. Padahal kan Yes, ada benar. ada proses lagi, harus ada reasoning, Iya, prosesnya gitu sih. prosesnya. Oke, sorry, halo Mas Hilman. Halo Welcome. Mas Ilman. Halo. Ini kita baru aja selesai sesi aku lagi ngebahas soal ini Mas, imajinasi problematika kompleksitas wajah pendidikan Indonesia yang ditulis oleh Mas Anggi Afriansyah. Jadi dia peneliti LIPI sekarang BRIN ya. Dan ini kumpulan tulisan dia di media dari tahun 2015 sampai 2019 gitu. Oke, Bu tadi menjawab Arsih ya, Miss Arsih, tentang tentang gap dan strategi apa aja untuk menutup gap pendidikan. Tapi sebenarnya tuh masalah utamanya tuh apa sih, Miss? Dijelaskan nggak soalnya Mas Anggi? Kan pasti namanya problem pasti banyak. Cuman kan kalau di riset, kebetulan memang aku belum fokus banget di pendidikan. Jadi untuk riset di pendidikan sendiri tuh belum ini banget lah. Masalah utamanya itu sebenarnya apa kita mulai dari kapasitas SDM kah, atau memang ayo kita bikin solusi itu bareng-bareng gitu. Misalnya dari kebijakan juga terintegrasi dengan kapasitas SDM-nya, kemudian apa gitu. Tapi apa sih yang paling krusial lah untuk soal problematika pendidikan itu sendiri? Kalau menurut buku itu mungkin? Kalau aku bisa ngambil kesimpulan, ya karena ini banyak tulisan tentang topiknya kan macam-macam ya, jadi dan nggak urut juga ya. Jadi kalau aku dan again ini coming from my experience as well, that di dalam pendidikan itu sih tidak ada like one huge core problem gitu loh menurutku sih. Jadi it's like a combination kayak of factors gitu ya. Jadi kalau aku
point pin it down gitu atau dikumpulin jadi beberapa ya, antara lain I think the mindset itself gitu. Jadi bahwa apa ya, pendidikan itu kan idealnya ideally adalah untuk apa ya, for us to be a better human gitu, untuk memanusiakan kita ya kan, untuk kita dapat the necessary skills to be productive gitu sih, kayak gitu. Oke. It's like a tool in itself gitu. It's apa, it's an ongoing game gitu. Kayak gitu. Nah, masalahnya mindset kita adalah education is an end game gitu. Jadi kita menggantungkan harapan kita tinggi banget pada pendidikan gitu, like it's as if it's a magic pill that will save everyone gitu. Padahal enggak, it's kind of like apa ya, kayak it's a tool in a way, tapi sekaligus juga obat obat ajaib ya. Tapi you have to use it, but you have to use it continuously and you have to use it well gitu sih, kayak gitu. Jadi ketika pendidikan itu disamakan dengan gelar, disamakan dengan akademik yang bagus, disamakan dengan end game itu tadi, bahwa lega gue udah S1 nih, gue udah S2 gitu, then that's a problem in itself gitu sih, kayak gitu. Jadi karena itu kita akan lupa bagaimana nanti kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana if we have a problem, if we mess up, and how we react gitu kan ada karakter kan, esensi karakternya jadi hilang gitu loh, kayak gitu sih, kayak gitu. So yang menurutku pertama itu like we need to change the mindset that education it should be about progress gitu. It's not end game gitu sih. It's not Thanos. Yeah. Gitu. Kalau kata High Stop, learning is journey gitu. Exactly. Gitu, betul. Jadi iya. Terus abis itu Yes, nanti ngerembet ke ini ya apa, capacity SDM, dan SDM itu luas juga ya. Jadi dari paling kecil paling mikro apa ya, skop paling kecil ya. Jadi dari seorang anak itu sendiri ya, anak, terus kan kayak lingkaran apa tuh, apa frameworknya, aduh lupa, pokoknya dari internal terus ke eksternal ya. Jadi anak, orang tua, guru, terus kelas. Di kelas kan juga it's an ecosystem, right? Ada temen, terus ada kakak kelas, ada kelas kalau ada hierarki gitu ya, kayak gitu. Iya, benar. Kan terus ada tim sekolah. Nah, tim sekolah kan ada tim leadership, ada tim apa sih, tim manajemen, terus ada manajemen dari dinas, terus kabupaten, kalau di kita ya kabupaten, provinsi, gitu kan, kayak gitu. Jadi it boils down to that. Itu kan terus capacity ya, jadi capacity of doing it, terus ada capacity of managing it, and capacity of leading it gitu kan, kayak gitu. Jadi gimana misalnya di dinas aja gitu, ngatur, oke, daerah gue kayak gini, ada sekolah yang kurang perform di daerah ini, gimana nih supaya apa, sekolah itu bisa perform. Kan belum tentu mikir kayak gitu loh. Kadang malah yang yaudahlah, yang proyeknya banyak aja gitu loh, kayak gitu. Iya, benar. Jadi core-nya di situ ya, kalau dari of all the journals and the data, just ya intinya political will juga salah satunya yang perlu dibenahi juga gitu sih. Jadi bukan yang gimana menguntungkan saya atau kami, tapi bagaimana menguntungkan kita semua. Berubah dari kami ke kita. Nah, itu sih gitu. Okay, that's a lot of ranting. Iya. Menarik nih. Thank you. Sama-sama. Ini mau Arsi duluan mau sharing atau Mas Hilman? Silakan duluan, nggak apa-apa. Oke, silakan Miss Arsi. Oke. Aku mau share aja sih, karena kebetulan lagi nggak baca buku nih Mas Hilman, Mas Dia. Jadi
Aku pengen sharing sih sebenarnya artikel atau jurnal yang lagi aku baca. Jadi kebetulan ini mirip hampir berkaitan sih sama tesis yang akan aku ambil. Jadi lagi sering baca-baca karena untuk menemukan gap literasinya. Boleh aku share screen, Miss Dia? Sekedar ini aja sih, tahu untuk namanya sama ininya. Harusnya udah bisa. Bisa ya? Ya, langsung aja share. Host disable participant screen sharing nih, Miss. Sebentar, aku Co-host, aku jadiin co-host kali ya. atau enggak aku make, sebentar, share advanced sharing option. Ini one participant. Oke, ya. Oke, coba lagi. Alright. Dah. Ya, kelihatan Miss ya. Ya. Jadi ini salah satu literasi review aku yang memang akan aku angkat gitu ya untuk menemukan gap sebelum melakukan penelitian. Jadi salah satunya tentang diplomasi pertahanan Indonesia di negara kawasan Pasifik terkait isu internasionalisasi separatis Papua. Awalnya memang menariknya itu karena kok ya isu Papua ini nggak selesai-selesai gitu kan. Awal mulanya aku tertarik tuh kayak gitu karena terlalu banyak, memang kompleks banget di sana, dan even itu juru perdamaian Indonesia yang paling terkenal Bapak Yusuf Kala itu pun tidak kurang bukan kurang sih, tapi justru malah tidak bisa menyelesaikan persoalan isu Papua itu sendiri karena mungkin ya beliau adalah orang Bugis, pendatang juga, jadi banyak hal yang tidak bisa diselesaikan juga sama Pak Yusuf Kala di sana. Padahal di negara-negara lain beliau merupakan orang juru perdamaian yang paling disegani lah gitu. Termasuk soal waktu Timur Leste juga gitu. Jadi awal mulanya adalah kayak itu karena aku tertarik kenapa sih nih isu Papua kok nggak selesai-selesai gitu kan? Apa sih masalahnya diplomasi? Kebetulan kan memang karena jurusanku adalah HI, jadi fokusnya adalah terkait dengan diplomasi, konflik dan segala macam. Jadi lebih kepada hubungan internasionalnya. Lalu berpikir kenapa sih kok diplomasi diplomasi Indonesia terkait isu ini tuh nggak selesai-selesai juga gitu kan. Jadi maka dari itu aku mulai menggugah selera untuk membahas penelitian itu. Nah, di dalam artikel ini intinya dia membahas soal bagaimana pemerintah Indonesia berusaha melakukan diplomasi pertahanan di kawasan di kawasan Pasifik Selatan, yaitu untuk negara-negara Vanuatu, kemudian negara-negara Fiji, Solomon dan lain sebagainya, itu dia melakukan diplomasi lewat pertahanan. Jadi kerjasama bilateral maupun multilateral yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, intinya ada kepentingan nasional untuk mengamankan Papua itu sendiri. Karena kan separatis Papua ini yang sekarang mungkin bisa disebut sebagai teroris karena sudah disahkan oleh Bapak Menteri kita. Jadi dianggapnya ini bukan lagi separatis, ini teroris gitu kan. Jadi dianggapnya itu adalah sebuah teroris, maka Indonesia melakukan diplomasi pertahanan lewat kerjasama bilateral maupun multilateralnya. Nah, di dalam diskursus jurnal ini ada mengatakan bahwa diplomasi pertahanan itu termasuk dalam tindakan soft power di mana untuk melindungi kepentingan Indonesia soal Papua. Cuman di dalamnya ternyata diplomasi pertahanan Indonesia itu pun sendiri tidak cukup untuk meredam aksi separatis itu sendiri gitu. Jadi justru malah dengan adanya militer ataupun misalnya menggunakan diplomasi pertahanan ini justru menimbulkan diskursus persoalan yang baru gitu. Jadi itu yang ada di dalam jurnal ini meyakinkan bahwa
oh enggak kok, soft power Indonesia lewat diplomasi pertahanan itu ternyata bisa kok gitu kan, intinya cuma meredam doang tapi tidak menyelesaikan soal isu Papua itu sendiri gitu. Di Kemudian di sini juga dia membuat sebuah, oh ya, jurnal ini dibuat oleh ini ya, namanya ada 3 dari program studi diplomasi pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan. Jadi mungkin ini adalah mahasiswa pasca sarjana juga yang terkait yang menarik terkait isu Papua. Kemudian cuman dia tuh di dalam sini tuh rekomendasinya ya sebenarnya isu Papua itu lebih kebanyakan memang yang membahas soal Papua itu adalah naratif ya. Maksudnya dia tuh menjelaskan ya hanya sekedar narasi gitu, baik itu rekomendasi yang dia berikan ataupun diskursus persoalan-persoalan yang dia berikan. Itu hanya sekedar formalitas lah, diplomasi formalitas gitu. Padahal sebenarnya yang terjadi, yang harusnya pemerintah Indonesia itu lebih maju ya, ini menurut pandangan aku dan berdasarkan beberapa data, itu sebenarnya lebih kepada persoalan di Papua itu sendiri, kayak gap antara ekonomi atau kesejahteraan atau pendidikan gitu. Itu sebenarnya yang harusnya diselesaikan oleh pemerintah. Baik itu persoalan Papua bahasnya tentang hak asasi manusia gitu kan, yang dimana tuh dulu kan ada ya banyaknya kayak militer turun itu kan, turun langsung ke Papua, kemudian terjadilah pemberontakan, terjadilah pertempuran gitu kan antara beberapa suku dengan militer, kemudian banyak juga yang meninggal. Nah, sebenarnya yang diminta mereka adalah ayo kita selesaikan nih soal hak-hak asasi manusia ini. Itu juga yang diminta sama separatis mungkin hal-hal yang sebenarnya bangsa kita tuh bisa loh menyelesaikan itu. Cuman mungkin ada kaitannya juga dengan intervensi asing, di mana kita tahu sendiri perusahaan Freeport yang menguasai Papua itu ya mungkin tidak memberikan kesejahteraan yang sepantasnya untuk masyarakat Papua itu sendiri. Jadi sebenarnya persoalannya intinya mungkin dilihatnya simple gitu, tapi pemerintah Indonesia seakan tidak mau serius karena mungkin terlalu banyak intervensi, terus terlalu banyak tekanan dari pihak-pihak asing juga, dan adanya dalam tanda kutip mungkin ya adanya keterkaitan pejabat-pejabat penting ya kan yang di dalam konflik itu gitu. Jadi ini sebenarnya harusnya diselesaikan di ranah bangsa kita sendiri, negara Indonesia, tapi justru malah dibawa ke negara lain gitu lewat gerakan separatis ini yang mau menarik dukungan banyak gitu dari negara-negara lain untuk ayo nih Papua tuh harus merdeka gitu. Jadi seharusnya itu bisa diselesaikan oleh bangsa sendiri gitu, bukan malah harus orang lain gitu yang menyelesaikan ini. Jadi sebenarnya itu yang mesti disentuh, dan ada satu hal yang mungkin aku belum pernah lihat juga di beberapa literatur yang membahas soal tentang bagaimana pemerintah Indonesia itu melakukan diplomasi lewat digital gitu. Jadi kan beberapa data dan pengamatan yang aku lihat gitu ya di dunia digital, gimana gerakan separatis ini tuh aktif sekali gitu bersuara di sosial media, baik itu lewat Twitter, baik itu lewat Facebook, baik itu lewat website yang mereka buat, Free West Papua itu. Cuman mereka tidak pemerintah Indonesia, maksud saya pemerintah Indonesia itu tidak melakukan kayak penangguhan lah ya, atau bahasanya ya, kayak langsung mereka itu kayak bukan menggunakan soft power untuk diplomasi digitalnya, bukan membalikan atau misalnya sharing hal-hal baik gitu kan terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia atau hal-hal yang lain, justru malah lebih kepada hard power yang mereka lakukan. Di mana waktu tahun saya lupa 2012 apa 2000 berapa itu pemerintah Indonesia justru malah shutting down gitu internet di Papua, yang justru malah itu membuat lebih kisruh lagi di sana,
karena kok pemerintah Indonesia begini ya, bukannya menggunakan misalnya yang targetnya adalah orang-orang separatis yang harusnya lunakan gitu kan, ini malah keseluruhan masyarakat Papua itu sendiri gitu. Ditambah lagi dengan kebijakan Bapak Menteri Kemenkumham itu yang menggunakan kata istilah terorisme yang dimana itu justru malah menimbulkan masalah-masalah baru dan tidak menyelesaikan soal Papua juga gitu kan. Jadi itu mungkin pemerintah yang harusnya pemerintah lebih lakukan gitu ya, lebih fokus ke sana. Cuman ya yang terjadi pada kenyataannya tidak seperti itu. Justru yang digunakan adalah kebanyakan adalah melalui hal-hal yang berbau kekerasan gitu. Itu sih ya intisari dari artikel ini dan pendapatku soal gap di literasi ini terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya di Papua. Demikian. Wow, terima kasih banyak, Miss Arsih. It's apa ya, hal-hal ini aku gimana ya, how to phrase this, aku cukup familiar dengan isu ini sampai pada suatu extent kayak lebih ke apa ya, berita ya, di level berita-berita artikel, bukan yang mungkin tidak sedalam Arsih gitu. Tapi it's interesting to know about like how diplomacy works, apa kayak angle yang di pitch yang seperti apa gitu ya, dan apa namanya, kayak, dan menariknya juga bahwa apa ya, antara ini kayak kasus kayak apa ya, expectation versus reality gitu loh. Jadi pemerintah pengennya apa, terus tapi malah ngerjain apa, terus hasilnya dampaknya jadinya bagaimana gitu sih, kayak gitu. Jadi kayak nggak nyambung, dan sayangnya ya apa ya, malah masyarakat Papua yang tidak mendapatkan benefit at all gitu ya, sama sekali. Jadi malah menjadi korban ya dari segala macam ini. Dan ya aku setuju sih bahwa yang harusnya masalah utama ya masalah HAM itu tadi ya, masalah pembangunan di Papua itu sendiri bagaimana gitu sih. Dan kayak blunder banget apa ya, yang itu yang ngecap teroris dan sebagainya itu gitu. Jadi kayak menambah diskursus yang nggak perlu gitu sih, kayak gitu. So, dan in terms of like digital diplomacy ya, ya emang itu salah satu tools yang paling hot ya sekarang, dan yang paling berhasil, dan emang impactnya kelihatan gitu. Jadi nggak hanya untuk Papua aja, tapi juga isu-isu lain terkait apa sih ya, terorisme gitu kan. Jadi kayak ngerekrut peneror yang baru ya, digital access melalui akses digital itu tadi kan, digital kontennya gitu sih. Jadi numbuh narasi bahwa like pemerintah atau masyarakat tertentu yang begitu jahatnya terhadap Papua, bla 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 gitu sih, kayak gitu. Ya, I mean, ya udah ada api ya, makin dikomporin ya makin panas gitu kan, kayak gitu. Tapi ya di satu sisi memang yang bikin frustasi adalah kayak ya pemerintah kita kayak itu ya lambat ya, jadi kayak nggak responsif, terus malah ikut ngomporin gitu loh, sayangnya gitu. Iya. Again, to some extent, apa ya, disclaimer aja, bukan berarti kita anti pemerintah ya. Gitu. Iyalah. Ya, mudah-mudahan jadi feedback membangun. Oke, get your priorities straight. Gitu. Ya kan kita akademisi bisnis, nggak tahu di dalamnya apa ya, sistem, nggak masuk dalam sistem soalnya. Iya, benar-benar, kan kita orang luar yang orang luar yang hanya meneliti, melihat dari literatur review dan membaca data.
apa ya kan, I think apa kayak kekuatan literasi dan narasi sih ya yang also apa berperan besar gitu loh. Jadi kayak narasi turun temurun bahwa ya itu ya like terrorism, this is the bad guy, this is the good guy, good cop bad cop, itu jadi Ya. ya nambah nambah suatu layer yang memperkeruh gitu loh masalahnya sih kayak gitu. Iya, ditambah lagi masyarakat Indonesia kan mungkin minimnya literasi juga, ya maksudnya membaca berita itu juga kadang-kadang dibaca penggalan judulnya doang gitu kan, yang membuat jadinya, oh orang Papua itu teroris ya, kan begitu. Nah, Iya. yang bahaya kan begitu sebenarnya. Mhm. Jadi ya seharusnya sih ya aku memang salah satu yang tidak setuju sih dikatakan bahwa gerakan separatis ini termasuk dalam ini terorisme karena itu bukan hanya membahayakan kalau membahayakan separatis oke gitu karena dia mengancam gitu kan negara Indonesia, tapi kalau misalnya dampaknya adalah ke masyarakat Papua itu sendiri ya di mana mereka juga udah kesulitan, tanah mereka diambil oleh perusahaan asing gitu, ditambah lagi dengan apa namanya titel sebagai terorisme itu sendiri itu sangat disayangkan sih. Hmm. Ya, Ya, itulah. ya, oke. Fingers crossed, things there will be a Yes. solution. Mudah-mudahan ya. Bukan a solution tapi solutions. Solutions. Ya, ya, solutionnya banyak. Iya. Gitu Oke. deh. Mas Yo. Firman mungkin ini ada respon atau Ya, apa ya, itu tema yang lebar sih ya untuk kita bicara dari sisi apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya karena tadi konteksnya ini ke hubungan internasional ya, kan tempo hari ada tuh yang diplomat yang di PBB yang dia defend mengenai isu Papua ketika ada dari Vanuatu ya kalau nggak keliru, terus dijawab gitu. Nah, apa? Ya memang sebenarnya kalau dilihat, to be honest, ya standing Indonesia itu lemah sebenarnya di Papua. Atas dasar apa masih nge-keep gitu ya, klaim historicalnya nggak valid, kemudian apa namanya ya tapi barangkali tadi sempat disinggung juga bahwa diplomasi melalui digital dan sebagainya kayak gitu, bahwa memperlihatkan bahwa kita sudah melakukan sesuatu, barangkali itu bisa di bisa jadi salah satu apa ya tools diplomasi sebenarnya. Jadi kalau di Kompas tuh belum lama, tengahan tahun lalu lah ya, ada catatan perjalanan dari Agustinus Nugroho. Dia ke Papua Nugini gitu. Dia dari Port Moresby kan agak di tengah timur ya. Dia makin ke barat, makin dekat ke perbatasan dengan Papua Indonesia. Nah di Papua Nugini itu kondisinya jauh lebih apa ya, bisa dibilang lebih tertinggal lah dibanding Indonesia, meskipun dengan Papua ya, dengan Papua wilayah Indonesia bukan dengan Indonesia. Kalau udah sampai ke daerah perbatasan itu, orang-orang Papua Nugini itu mereka selalu membandingkan gitu bahwa hidup di Papua seberang, Papua Indonesia itu apa-apanya lebih dapat ya, internet meskipun putus dapat, pulsa, TV terutama yang infeksius, jadi pada nonton sinetron dan sebagainya itu nonton, kemudian makanan-makanan dari Jawa gitu yang kayak Indomie, bakso dan sebagainya kayak gitu juga dapat. Mereka tuh longing juga kan, itu jadi di perbatasan itu jadi sanctuary OPM ya. Itu markasnya di situ dan sebagainya gitu. Nah, orang-orang Papua Nugini sendiri juga kalau yang di bukunya si Agustinus Nugroho itu ya, Agustinus Wibowo sorry, Nugroho lupa. Nah, dia tuh sebel gitu loh dijadiin apa markas OPM gitu. Gini, jadi kalau masuk itu lewat sungai gitu. Karena mereka melihat, lu ngapain sih kalau jadi negara, pasti nanti akan ngerepotin kita juga kalau kata orang situ ya. Kan nanti pasti
ada yang mengungsi, ada yang apa gitu. Terus yang kedua ya dibilang itu kondisi kita juga nggak lebih baik dibanding gitu. Tapi yang dipahami ya alasannya kalau kemudian alasan personal kayak misalnya ya saudaranya meninggal, dibunuh sama tentara dan sebagainya, itu kan udah di luar ininya. Tapi ya barangkali itu bisa jadi salah satu kunci diplomasi sih untuk apa namanya ibaratnya memberikan perspektif bandingan bahwa kita melakukan sesuatu yang tapi ya harus proven ya. Maksudnya memang harus bisa diukur. Papua ini let's say nggak usah diukur dengan Jawa, muluk-muluk dengan negara lain, tapi di apa istilahnya tuh Austro-Melanesian apa sih Pasifik lah ya, negara-negara Pasifik dengan Papua ini, Fiji, Vanuatu dan sebagainya. Secara ekonomi itu Papua ya harus leading gitu, bahwa itu bukti sahihnya goodwill pemerintah Indonesia. Kalau memang dia mau ngurusin Papua, ya at least lu harus Papua itu harus jadi magnet dulu di kawasan Pasifik situ gitu, bahwa dia tuh di kelompok itu tuh paling maju tuh itu gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan, kalau di atas kertas bukan pekerjaan yang terlampau sulit ya gitu ya. Maksudnya dibanding kita Indonesia ngejar Singapura, ngejar Malaysia, ngejar Thailand barangkali itu lebih sulit dibanding mungkin dengan ya udah kita fokus aja Papua itu daya saingnya tuh memang kita set aja sebagai magnet. Orang-orang Papua Nugini belajar di atau apa dan sebagainya, jadi memang jadi destinasi kayak gitu barangkali itu bisa lebih make sense ya menurutku. Tapi once again masalah ini kan kompleks ya. Satu cerita yang aku selalu ingat dulu, ada temanku perempuan, dia nikah sama tentara, tugasnya di Papua gitu kan. Kita mikirnya wah dum banget ya lu gitu, masih ikut dinas gitu ya, masih dalam pandangan kita zaman dulu kan udah nggak bisa nongkrong travel iya gitu. Nah si suaminya tuh bercokol di sana lah lama sampai terlibat kasus yang cukup besar gitu, sehingga dia dipecat dari tentara. Skandalnya dulu sempat rame, dia basisnya di apa namanya pedalaman sana, Merauke yang di dalam lah pokoknya. Nah tapi setelah dia dipecat itu kita pikir dia akan balik ke Jawa kan, tapi ternyata enggak gitu. Kenapa enggak? Karena di sana tuh dia bisnis gitu. Kan gue bingung, belum bukannya suami lu tentara gitu. Iya, tapi di sana tuh pekerjaan utama tentara itu bisnis. Di Papua itu yang sekarang ini stagingnya konflik. Kalau ini tapi wallahu a'lam ya, dan permasalahannya sekali lagi kompleks gitu. Jadi sebenarnya kayak rebutan apa ya, konsesi lah gitu. Bisnis tentara itu kan, bisnis tentara dan polisi kan kayak bisnis centeng ya. Kita jagain apa namanya perkebunan sawitnya siapa, tambangnya minyak siapa, tambangnya siapa. Nah kayak bisnis centeng itu, nah OPM dan sebagainya ini juga ibaratnya sebetulnya ya mainan aja. Jadi kayak untuk create demand bahwa centeng ini masih itu, ya udah dia apa namanya, kalau biasanya makanya kalau orang Freeport sendiri, ini kisah nyata juga pernah diceritain sama orang Freeport, kalau dia kontrak keamanan mau habis pasti teror itu jadi banyak. Tiba-tiba nembak-nembakin tuh yang truk gede-gede segede gaban itu ditembakin dan sebagainya. Jadi banyak dari kasus-kasus kayak gitu. Nego lagi kan dengan jasa keamanan, dengan ini kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke tadi, dia cerita bahwa di sana tuh dia bisnis kayu gitu. Nah, kenapa dia masih bertahan di situ? Karena ini untuk mengamankan supaya bisnisnya ini nggak jatuh ke tangan polisi. Ini cerita temanku ya. Ya ampun. Nah, kenapa kok bisa jatuh ke tangan polisi? Karena sejak pemerintahan Jokowi, ini tentara itu di bawah angin gitu. Polisinya di atas angin, jadi kayak bisnis yang dulu dihandle tentara itu sekarang dialihin ke Brimob. Makanya sekarang kan unit dengan senjata paling lengkap di Indonesia itu kan Brimob, bukan tentara. Jadi ya komplikasinya banyak lah. Dan hubungannya ke Papua
ya itu kayak just another ya ibaratnya rebutan resource lagi begitu. Ya. Kayak goodwill itu juga susah banget ada. Tadi yang paling gampang kan memang sama kayak kasus kita dengan Timur lah. Begitu Timur lepas itu kan di mata nasionalisme atau patriotisme kan itu kayak blunder besar ya. Iya. Itu mana sih lu nggak bisa mempertahankan keutuhan NKRI dan sebagainya. Tapi ya sekali lagi di zaman sekarang ya batas negara udah absurd, udah nggak. Iya, betul. Ya waktunya memang yang paling bagus adalah ya membuktikan aja dengan institusi yang bernama negara itu lu ngasih apa ke rakyatnya, kan mereka juga sumbangsinya juga besar kan. Ya ke Freeport, nyetor ke tambang, dan sekarang kasus lagi hutan-hutannya dibabatin jadi gitu kan. Nah itu ya kayak gitulah, maksudnya ini pasti PR yang panjang, tapi terus terang selama kendali perekonomian kita dipegang oleh mantan tentara dan sebagainya, belum ada titik terang di ujung terowongan gitu. Menurutku sih begitu ya. Jadi ya panjang, tapi harusnya kita nggak usah muluk-muluk. Kalau menurutku ya, kita set standar aja di kalangan negara Pasifik, itu proven bahwa Papua itu yang paling maju. Iya, karena memang dari beberapa yang sudah dilakukan sama pemerintah Indonesia itu kan salah satunya tadi diplomasi pertahanan, kemudian diplomasi budaya, kemudian dilakukan kayak pertukaran mahasiswa gitu ya, pertukaran pemuda antara Indonesia dengan Vanuatu, bukan Solomon ya kan, kemudian Fiji yang mendukung Indonesia gitu. Nah itu pun tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya, jadi tidak not to be efektif lah gitu kan dan dilakukan. Makanya kenapa apakah memang diplomasi digital ini juga akan membendung gitu loh, membendung minimal bisa mengurangi gitu hal-hal yang tidak maksudnya yang dikatakan oleh gerakan separatisme ini juga tidak semuanya benar yang terjadi di Indonesia gitu. Ya cuman pemerintah belum melakukan hal itu ke arah sana. Itu sih. Ya, lagi-lagi ya I think diplomasi kan ada unsur sebagai tool-nya juga ya, kan tool kan tergantung niatnya yang mau pakai gimana sih kayak gitu. Oke. Kalau diplomasi digital itu melalui kayak media sosial gitu-gitu. Iya, kayak membendungnya lewat media sosial. Jadi misalnya orang Free West Papuanya itu mengatakan soal apa nih yang dia kembangkan isunya di sosial media, karena kan dia selalu memprovokasi orang-orang luar, baik itu secara internasional maupun di lokal kita sendiri itu ya kebanyakan memang mereka aktivitasnya sosial media. Jadi sejauh ini kan karena kan Benny Wenda ini kan tempatnya di Inggris kan, dia tinggalnya di Inggris. Jadi untuk memprovokasi lewat demo atau apa di Indonesia-nya ya pasti dia mendelegasikan orang. Nah, mereka itu membuat satu website juga namanya Free West Papua, dan di situ bahkan ada foto-foto yang seharusnya tuh ya, tapi namanya sosial media lagi-lagi ya udah absurd kan, semuanya tuh udah apa aja bisa dilihat di situ gitu, dan dia tuh menaruh foto-foto kayak bagaimana militer itu mensiksa orang-orang Papua itu sendiri di sana. Jadi foto-foto itulah yang memprovokasi masyarakat internasional itu, ayo kita peduli nih terhadap kesejahteraan orang-orang Papua, termasuk di dalamnya aku nggak tahu ya sejauh ini perkembangannya sejauh mana, tapi salah satu negara yang juga di dalamnya itu ikut mendukung yaitu salah satunya Australia. Jadi ya cuman untuk perkembangannya itu bagaimana itu aku belum riset lagi, tapi sejauh ini sih ada ada titik lah yang diberikan pendapatnya diberikan oleh Australia itu sendiri gitu. Tapi yang paling keras ya memang negara-negara Pasifik Selatan kayak Vanuatu, kemudian ya Vanuatu dan teman-temannya lah gitu. Itu sih.
Jadi ya semoga kan namanya juga mungkin ya bisa jadi rekomendasi kebijakan lewat tools diplomasi, lewat jalur digital untuk membendung provokasi itu, propaganda yang selalu diberikan oleh gerakan separatis di sosial media. Itu sih. Oke. Terima kasih banyak, Arsi. Ya, Oke. Sekarang over Mas Hilman ya. Ya, Oh, apa hari ini? Oh, by the way, happy birthday. thank you. Lalu udah absen berapa kali? 2 kali ya, Januari ya? Aku absen mulu aku, Mas. Januari nggak bisa karena selalu pas keluar kota hari Sabtu doang bisa. No worries, Mas. Paling sharing buku ini. Aduh, kelihatan nggak ya? Kelihatan fear of FOMO. FOMO ditulis oleh Patrick J. McGinnis gitu. Ini buku aku nggak tahu ada di rumah itu punya siapa dan sebagainya, tiba-tiba ada aja. Kayaknya mungkin istriku yang beli, cuman aku nanya ini buku lo gitu. Gue lupa kapan beli gitu dan sebagainya, buku lama sih memang gitu. Tahun 2016 gitu. Nah, ya udahlah, kadang-kadang kan kita kalau misalnya mau iseng di kamar mandi apa-apa kayak gitu kan ya just grab any other book gitu. Nah, buku-buku ini sebenarnya buku kategorinya self-help gitu ya, jadi bukan buku theoretical dan sebagainya. Dan buku kayak gitu tuh, to be honest, kadang-kadang enjoyable gitu untuk dibaca flash reading gitu, nggak usah baca yang dalam, skip, baca ini skip gitu, dan kadang-kadang yang ngasih insight aja. Nah, buku ini model self-help yang penuturannya juga kasual gitu, bukan yang ada penelitian dan sebagainya gitu. Sudah tentang FOMO, as you mentioned gitu ya, dan si penulisnya ini adalah orang yang pertama kali mencetuskan istilah FOMO. Jadi dia tuh dulu pas mau lulus dari Harvard itu tahun 2004, dia bikin kajian teori mengenai fear of missing out itu, atau disingkat FOMO. Nah, dari teori itu kemudian sebenarnya ada 2 FO lah, fear of gitu ya. Yang beken karena jadi meme dan sebagainya itu FOMO itu. Nah, FOMO ya as we know kayak gitu ya kan, kayak kita takut ketinggalan sesuatu sehingga impulsif gitu untuk membeli, untuk mengikuti, untuk apa dan sebagainya. Nah, satu lagi yang dia suggest juga pembandingnya atau antitesisnya dari FOMO, tapi sama-sama terjadi juga sekarang adalah FOBO, istilahnya dia, fear of better option. Jadi ketika ada banyak pilihan dan sebagainya kayak gitu, kita tuh kayak malah jadi nggak ngapa-ngapain karena takut kalau gue milih yang ini nanti yang ini gimana gitu, karena saking banyaknya pilihan ya. Nah, itu juga kan di teori lain ada tuh ibaratnya kalau kita banyak pilihan tuh bikin numb gitu ya. Jadi kayak paradox of choice lah. Ketika kita terlalu banyak pilihan tuh justru biasanya kita nggak memilih apa-apa gitu. Karena udahlah nanti aja deh gitu. Kan nanti masih bisa. Idealnya kita nggak ngapa-ngapain. Jadi yang satu itu FOMO itu orang untuk segera berbuat. FOBO itu adalah nge-trigger orang untuk menunda berbuat gitu. Jadi dua-duanya dijelasin di sini. Sebenarnya dia ngejelasin aja hubungannya apa sih, kemudian latar belakangnya kenapa, kemudian things to avoid gimana dan sebagainya. Lebih ke perbahasan yang kasual, cuman kasus-kasusnya menarik dan masih relevan sampai sekarang. Jadi di Patrick McGinnis ini dia tinggal di New York kan, kata dia itu ibu kota FOMO lah ya. Somehow ke picture Jakarta banget dan sebagainya. Jadi kalau ada restoran baru dibuka antriannya nguler, terus beli baju Supreme dan sebagainya kayak gitu, yang kaos doang itu sampai $200,000 gitu dan sebagainya gitu kan. Itu sama kayak sekarang juga masih ada kan. Nah, dijelasin juga di situ kenapa brand itu bisa bekerja dengan mengandalkan FOMO dan sebagainya, karena memang by theoretical karakter impulsif sama tadi FOMO itu juga bisa banget dimainin. Nah, intinya sih begitu aja sih, dan ya nggak banyak sesuatu yang baru dan sebagainya, tapi ya baca kayak gitu cuman
sedikit reminder, nggak tahu kadang-kadang tetap aja kita ke-trigger kan, maksudnya tetap aja kita FOMO untuk sesuatu yang kita suka, atau FOBO juga lebih sering sekarang, alasan menunda karena nanti gampang. Tapi baca kayak gini, ya udah itu kasual aja, just toilet reading, baca dan sebagainya, selesai dan udah. Tapi di berapa nih, sebulan belakangan itu paling dari sedikit buku yang bisa gue selesaikan. Paling itu sih, itu aja. Kalau isinya sih nggak terlalu kompleks. Oke. Kasih banyak Mas. Sama-sama. Review keren. I think ini relatable banget ya, di apalagi yang apa ya, kita kan pengen hal yang instan ya. Again, efek disrupsi teknologi. Jadi Sosial media. Sosmed yang apa ya, kayak kita ngeklik, nge-tap gitu aja kayak cepet kan, jadi ngasih likes terus atau transaksi di marketplace, jadi yang plung terus 3 hari barang kayak gitu loh. Jadi it's so quick, jadi kayak ngerasa ya itu terus apalagi ada notifikasi dari marketplace ya, jadi kayak lagi lihat ini ya, ini bagus loh gitu-gitu. Jadi kayak this enabling system untuk apa ya, untuk kita supaya cepat memutuskan gitu ya, di satu sisi, bener kan? Tapi yang di satu sisi yang lain, karena kebanyakan pilihan jadi udah ntar aja deh, like not now gitu sih, kayak gitu. Atau Satu yang relevan sih kerasa, dan mungkin situasinya jauh beda dengan ketika dia nulis. Mungkin dia nggak membayangkan ada pandemi dan orang WFH ya. betul. Once orang di rumah dan interaksinya dia itu dengan apa yang dianggap dunia, yaitu sosial media, internet dan sebagainya gitu, itu justru malah makin parah sih sebenarnya untuk FOMO dan FOBO itu gitu. Karena kita kayak hampir nggak ada effort kan, ya kayak tadi Tiwi bilang, pengen apa tinggal klik, pengen apa tinggal klik, makan, delivery dan sebagainya, kan emang jadinya. Terus begitu di tengah tahun kemarin atau di tahun kemarin lah, influx activity kayak dibuka lagi gitu kan, yang tiba-tiba Subway buka, kayak gini, apa kayak gitu. Ya itu kayak apa, kalau lihat kayak gitu, gue selalu ingat buku ini tadi. Oh ya memang ini apa namanya, di New York pun fenomenanya juga sampai hari ini tuh masih kayak gitu juga. Jadi ada chain restoran baru nawarin bagel, yang udah ngantri sebelum buka dan sebagainya, itu pemandangan yang common kata dia. Dari dia nulis di tahun 2014-an ya. Nah, 2016 itu chain yang dulunya hype atau FOMO itu rata-rata udah tutup gitu, karena mengandalkan hype aja, kemudian sepi, habis itu dia udah terlanjur buka banyak outlet, tapi trennya turun gitu. Itu udah kayak boba juga ya. Orang dikit ya boba gitu kan, terus tiba-tiba rush of demand gitu. Pikir udah deh gue buka banyak gitu. Ternyata perusahaan yang lain atau startup yang lain juga pada bikin nih boba. Akhirnya banyak banget Aussie boba gitu. Orang juga dari FOMO jadi FOBO itu, karena banyak banget boba. Ntar deh. Jadi semua langsung turun gitu. Ya, es kopi kayak gitu. Sama lah, maksudnya relatable ke yang bisa kita amati sehari-hari, karena emang masih kejadian sih. Bukan tren yang udah berlalu. Itu bisa dibilang kayak siklus gitu nggak sih, Mas? Maksudnya di buku itu ada diskursus bahwa is this some kind of like marketing cycle gitu, atau like emang kayak sengaja gitu, atau or is it like it just happen? Is it? Kalau di buku itu dijelasin bahwa FOMO dan FOBO itu kalau boleh dibilang for lack of better term gitu, biologi lah ya. Jadi dengan otak ada kajiannya dia. Jadi akan hilang, cuman pelakunya aja yang berganti, skalanya yang berganti gitu, tapi keinginan impuls sama procrastinating atau sama apa kayak gitu tuh kan itu emang sifat manusia ya. Pinter-pinter entitas bisnis aja manfaatin itu gitu. Maka di sini juga ada buku, kalau kita punya bisnis misalnya mau
mau gedein dengan cara FOMO dan sebagainya kayak gitu, caranya gimana ada gitu. Tapi lu harus belajar juga dari si Chain Bagel, gue lupa namanya. Gue googling ternyata emang dulu beneran happening. Itu supaya nggak gitu harus begini nih, harus begini dari stepnya. Ada juga sih advice-nya begitu. Tapi itu akan selalu ada sih. I see. Jadi Untuk ya solusinya gimana tuh Mas? Kalau udah Solusinya kayak ya gitu. pasti nggak. One thing ya, kalau baca buku self help atau apa, yang percaya sama solusinya mereka. Kalau apa sih? Just joy of missing out aja gitu. Menerima aja apa yang Solusinya ya punya kontrol ya pasti ya itu. yeah. Di situ juga dijelaskan nggak banyak hal yang bisa dilakukan, tapi one thing impulsif atau apa ketika ada hubungannya dengan emosional kita dan sebagainya itu akan selalu muncul lagi. Makanya yang di brand itu kan sisi emosional, dia masuk ke ranah FOMO gitu. Nah kayak gitu. Ya sebenarnya nggak ada solusinya ya. Ya ada sih untuk membatasi bagaimana, kemudian untuk memanfaatkan FOMO untuk kepentingan bisnis bagaimana di buku itu dijelaskan. Tapi menurutku itu ya kayak apa ya, pada dasarnya kita cuma pengen si penulisnya cuma pengen ngomong ya lu punya kendali aja sama diri lu sendiri. Buku self help kan sebenarnya itu pasti akan ngomongnya begitu gitu. Nah itu maksudnya mengendalikannya itu gimana gitu Mas? Apa misalnya ada trik atau strateginya? Karena apalagi kalau namanya cewek ya kadang-kadang kan udah terlalu banyak pilihan, udah deh ntar aja dah gitu kan. Tapi ntar malah kagak ada solusinya gitu. Ya, ada sih listingnya. Ada namanya? Misalnya kayak apa gitu? Ada tips untuk meditasi, mindfulness, kemudian bikin task list. Kan jangan sering-sering ngecek sosial media, misalnya. Dia bilang lu better install game yang remeh-temeh, dia bilang begitu di handphone. Candy Crush. Oh gitu. Iya, Candy Crush. Akhirnya gue install tuh bener, Sudoku, Catur, apalagi tuh game yang soliter gitu-gitu di handphone. Jadi waktu sebulan 2 bulan kemarin tuh jadi salah satu bulan yang paling hemat gitu karena jarang ngecek sosial media. Semua promosi dan kehidupan orang-orang itu sungguh membuat FOMO gitu ya. Banyak main game tapi gamenya juga nggak bikin FOMO gitu, cuman main gitu. Nah itu salah satu tips yang ada dan mempraktekkan sih mengurangi sosial media itu gitu. Atau at least kalau di sosial media main ke Twitter gitu, bukan ke Instagram. Jadi kita nggak lihat kan, cuman baca berantem. Ya baca berantem bener Mas. Kalau ada lagi isu hot apa tuh pasti rame gitu. Ya. Tapi emang ya itu nggak ada yang jualan kan kalau di Twitter. Ada lah yang. Ya ada tapi nggak ada gambarnya kan. Kalau sosial media itu kan. Iya kalau sosmed kan, jualannya banyak. Iya maksudnya dan lewat gambar gitu loh. Jadi kayak hadirkan hidup orang yang begitu sempurna ya. Kemana pakai apa gitu. Bagus ya kayak gitu. Jadi lebih gampang ke trigger impuls gitu. Benar-benar. Ya itu yang bisa menyebabkan orang jadi insecure ya Mas ya. Oh iya. Ya emang sosial media tuh emang jendela diri orang sebenarnya. Teman-temanku itu kalau lagi yang udah pada nggak pernah nongol gitu ya, nggak pernah diskusi juga di grup itu kadang-kadang kalau habis ketemu kan selalu aku tanya kenapa sih nggak ketemu gitu kan sama teman-teman, nggak main atau apa. Kan kalau silaturahim itu kan banyak insight yang baru juga, bukan cuma soal gibah dan segala macam gitu ya. Tapi kan banyak insight, banyak pandangan baru. Oh ternyata teman kita hidupnya mungkin jauh lebih sulit atau bagaimana gitu kan, yang lebih membuat kita tuh lebih bersyukur gitu. Tapi yang terjadi malah teman-temanku tuh banyak yang nggak mau insecure soalnya kayaknya ngeliat Instagramnya begini gitu, kayaknya semuanya tuh indah banget gitu buat ya memang begitu. Nah ada satu kutipan yang menarik juga dari si Patrick McGinnis itu dan menurutku banyak bener ya, bahwa yang ditampilkan di Instagram itu sesungguhnya sesuatu yang nggak dipunya sama orang itu katanya. Tapi kalau menurutku kadang mikir ya lihat Instagram gitu bukan nggak dipunya, tapi sesuatu yang dia itu desire-nya tuh ke situ gitu, dan belum
belum ke fulfill gitu. Mm-mm. Orang kalau udah kaya, dia nggak akan pamer hartanya. Orang kalau udah kenyang, dia nggak akan pamer makanan gitu. Tapi ketika orang craving itu justru minat pamer itu gede gitu. Ketika orang apa, ya teori itu menurutku masuk akal ya. Maksudnya ini menggeneralisir Generalisir. ada landasannya. Tapi contohnya misalnya lihat Instagram temen couple ya yang selalu fotonya itu berdua gitu ya. Itu desire yang dia pengen gitu loh. Maksudnya itu belum tentu aslinya itu belum tentu ya. Atau apa gitu kan, atau orang yang di fotonya itu selalu happy, party dan sebagainya gitu. Jadi justru mungkin sebenarnya itu dia tuh despair gitu dan dia tuh longing banget pengen party atau apa, makanya yang di-upload seperti itu. Nah, at some point itu ada benernya, dan kalau kita melihat orang yang misalnya ya Tiwi gitu ngadain klub buku, dia juga nggak yang publish buku mulu kan. Karena emang udah daily-nya baca buku dan sebagainya itu kayak udah biasa gitu. Tapi justru orang-orang yang nggak pernah baca buku, sekali baca buku kan langsung liatin lagi kopinya ada apa dan sebagainya. At some point kadang-kadang gue mikir bener juga ya, mungkin kita simply ngejudge gitu, mungkin barangkali dia tuh desire-nya memang lagi itu, makanya itu yang coba dia potret, tampilkan lah image yang dia tampilkan ke sosial media, makanya terutama Instagram itu sih. Kan kalau kata Doraemon, selamat datang di dunia tipu-tipu gitu. Apa ya, it's like a projection of our desires gitu ya. Ya betul, projection of our desire gitu ya, dan mostly kan kayak gitu justru yang belum kesampaian kan desire-nya kan. Iya. Gitu dia bilang ya apa, kenapa orang-orang tajir dan sebagainya itu pada nggak main IG atau apa kayak gitu ya, atau kalau di IG juga nggak nonjolin dia lagi di yacht di mana atau di apa gitu ya, karena dia emang udah punya. Udah kayak daily life aja, lu ngapain di IG apa nampilin belanja ke pasar, bawa beras, bawa apa gitu kan, yang foto kayak gitu kan justru yang nggak pernah ke pasar kan, begitu once dia ke pasar Iya, gitu. Ya, wow. Tapi ya itu salah satu sisi, tapi di sisi lain juga yang I think like maksudnya kayak capitalism makes it worse gitu ya nggak sih, jadi kayak pasti ada apa sih unsur cuannya gitu, kayak kalau dipikir-pikir kayak misalnya Kardashian family kayak mereka udah kaya banget ya, jadi kayak like mau apa lagi sih gitu loh, but they're still doing it anyway because of ya satu post sekian $1,000 ya kan. Ya kan mereka ini apa namanya inspire satu generasi kan sebenarnya kan, orang influencers, YouTubers, Kardashian, apa kayak gitu. Emang mereka hidupnya dari situ sih, untuk memicu orang untuk lu tampilin dong hidup lu yang di sosial media seperti apa gitu. Dan ujung-ujung bikin FOMO. Iya, itu emang apa mesin FOMO. Oke, I see. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin kita foto seperti biasa, foto dengan buku. Tapi kalau Arsi gimana? Pakai ntar apa artikelnya nanti aku screenshot aja ya. Oke, terus kan gini terus kelihatan nggak ya? Oke, ya 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, yeay, sudah. Terima kasih banyak, Mas Hilman. Very insightful. Mudah-mudahan kita terus bisa meregulasi diri. Kapan FOMO, kapan enggak. Karena kadang apa dinikmatin aja, tetap impulsif, pengen belanja, pengen ikut. Pengen kroffel, aku jadi pengen kroffel.
Oke. Pengen nabung. Oke, aku stop recording ya. Oke. Oke.